Ayo, yang pernah rokok siapa? Kamu aja. Bersihin aja, pesesnya bersihin aja saya. Ayo. Biar ada fotonya. Ready ya. Satu lagi siapa? Ayo. Sapi yang satunya yang mana? Yuk ini yuk. Satu lagi. Siapa? Yusuf. Dari Yusuf. Ayo. Betul Yusuf. Maju sini, maju. Dokter Rehan ini megang puskesmas Palaran. Ya. Ayo. Coba pakai glove. Kamu yang ini. Satu lagi yang ini. Ayo, siapa lagi Kak? Sorry, basah ya. Satu lagi. Dok Indah, koperasi ya, mewakili Dok Indah. Ayo. Ya, Dok. Ya nomor 4. Ini harus, para dokternya harus dipakai. Ya. Tolong dibantu. Yuk, yang situ langsung bersihin semuanya. Lihat ovariumnya ya, yang penting ovariumnya. Dipendein. Engkau demi. Dipendein aja. Ayo. Kalau udah masuk si Antong sih. Ya. Ngomong tenang. Sama itu anaknya. Kuliah umum mungkin. Biar kita bekerjasama aman. Dok spray. Ini kita ada
Tapi ini kurang gede. Ini lebih besar. Suara itu kayak di Generho ya? Yang kanan kecil ya? 1 cm ya? Yang kanan? Yang kiri yang gede? Yang gede? Oh, ini yang kanan cuma 1 cm. Tapi ada kok. Ini operasinya harus kiri. 5030. Tapi bonusnya masih ada. Dari kemarin, dari 2 hari lalu. Iya, ada. Kalau aja, betul juga deh Pak. Ini terakhir 2 minggu yang lalu. Infusi aja. Apa? Pakai kopi dasar. Oh. Iya, kopi dasar. Resepnya aku ada. Itu nggak sini saya kerja 3 hari itu. Dan itu udah keluar. Kita sudah komplain ya. Kita udah kesini ADM. Kemudian kemarin kita palpasi udah lebih jauh lebih bagus. Oh ya itu karena belum ada terapi. Kita belum Oh gitu. Oh, lihat yang kanan aja, yang kiri agak gede, tapi ada yang gede saya lupa. bagus yang kanan. Ada yang besar, saya lupa yang mana ya. Ya. Air. Ada di gentong, Pak? Oh, enggak untuk ini. Oh, Ganti baru aja, Bang. Hah? Ganti baru aja. Ini ganti baru. Air untuk pelicin. Jangan lupa pelicinnya lo ya. Pelicin air. Kita lagi diambilin kan? Sabun. Kan biasanya pakai ini dong. Air kalau di rumah. Ya air ya nggak apa-apa. Oh itu ada air ya. Ada dong. Oh iya. Perkenalkan kanan dengan dia kalau dari segi apa yang diomongin. Nah, yang kamu harus belajar kan untuk makan dia. Kalian wae dong, benar kirim ada. Itu normal nggak? Normal itu sih sebenarnya kayak permintaannya ada lebih kualitas tapi masih sama segini lah ya. Ini pendek ya. Darah. Ini kan darah loh. Ini masih darah. ini darah. Dia pendek. Ya, Impor. Yang kanan itu gede. Ternyata ya. inteng. Oh, enggak, ini masih. Lakasi, kayaknya. Hah? Lakasi. Wah, belum bunting. Ya ini masalah apa? Ini impor. Ah, impor toh? Iya. Pernah bunting? Udah. Karena kesininya bunting semua. Lakasi. Oh, kesini bunting. Tapi belum kita lagi. Ya belum ya. Oh, sampai sekarang. Oke. Yang kanan juga kecil. Ya. Masih belum bagus.
Yang ini sama, yang ini agak gede, tapi juga sama, 1 cm aja. Ini masih belum birahi ya? Belum nggak ada birahi lagi. Pada ADN sudah Pernah. pernah ya. Ini sama ini hipofungsi ini. Ya ini kalau hipofungsi. ADN sudah, general sudah. Sudah, kalau ini mah saya memperbaiki NKT dulu, Prof. Oh ya sudah. Ya. Berarti ini oke lah. Tabus masih ada. Ya, betul. Folikel ada. Ada, tapi nggak langsung. Tapi ya masih untuk ukuran sapi impor ya masih belum maksimal. Betul. Paling enggak 2 cm lah ukurannya. Kita dapat hipofungsi yang 1,5, 1,5. Oh gitu. Ya pipi. Ya. Sama. Nanti setelah ini untuk kebuntingan saya terakhir. Ini gimana? Oh, baru panen. Gimana tuh? Nah, yang ini yang keren. Keren Yang ini ya? yang keren banget ini. Apa? Keren banget ovariumnya, Bro. Ini keren banget. NKT bagus ya, Prof ya. Bagus. Fesesnya juga bagus. Wangi gitu, wangi uang. Ih, Dok Rehan kenapa nggak dibuangin fesesnya? Bisa lah. Kerjain. Oh. Ya bisa makan. Prof, ini saya ceritain ya Prof ya, ini memang dia unik sekali ya. Jadi 23217 ini ketika dia birahi pertama, kita IB, 2 hari 3 hari setelah IB, air susunya keluar. Mana tim kesuanku ya? Ini. Oh, ini. Yo. Ya, 3 hari setelah di IB, air susunya keluar. Padahal dia darah. Padahal dia darah. Kemudian keguguran ya? Abortus ya? Keguguran ya? Kalau nggak salah, keguguran ya? Setelah itu Folikel besar. Ini folikel gerak ini. Gede kan? Tapi ovariumnya yang anak. Desi mana ya? Des, yang kembang-kembang teh lupa. Yang bulat-bulat anggur tuh kanan apa kiri sih? Kanan ya? Enggak, ini nganu kok ini apa? Estris kok. Prof, ini jonjot Prof dari 3 hari yang lalu saya palpasi sama Desi emang keluar kayak gitu. Coba ada metri cek Tapi kita. nganu enggak ini? Enggak usah sama dicek. Oh, enggak. Ini nganu enggak? Diperiksa sana nganu negatif. Bisa USG negatif. Enggak nganunya kok apa? Lendirnya ini Sebenarnya ada jonjot dok. Ada jonjot. Endomasuknya kayak endometritis. sudah diinfusi. Udah kita spool. Sekali lagi lah. Ya jadi spoolnya kita itu kalau dokternya tadi bilang ada diinfusi didiamkan ya. Nah kalau kita tuh kita benar-benar irigasi gitu, Prof. Jangan diirigasi. Jadi benar-benar didiamin di situ. Didiemin di situ, dia biarin aja. Oh, iya. Nanti dia akan keluar bersama lendirnya itu. Makanya warnanya sering hitam. Ya kita kayak ingus kental. Oh, jadi ini nggak usah diirigasi. Habis diperiksa gitu, masukkan aja 1%. Kalau folikel itu dok. Ya, Ada banyak banget. ya, berarti endometrisnya belum sampai mengganggu isi itu. Tapi kenapa nggak pernah jadi? Ya karena ya itu tadi. Ada tumpukan. Ya kan endometriumnya kan harusnya bersih kan, supaya untuk implantasi itu. Tapi karena ada lendir ini ya berarti dia tidak akan respon. Jadi yang pertama kita lakukan adalah infusi. Infusi dulu, biarin. Tetap aja ulang nanti apa kalau seminggu masih ada di booster. Minggu masih ada. Booster lagi, infusi lagi 1% lagi sambil antibiotik IM. Oh iya. IM aja. Setelah itu kalau sudah mulai bersih, mulai GNRH. Diajar aja GNRH. Anda punya pejantan enggak? Pejantan? Enggak ada. Punya. Maksud saya kalau sudah di IP nggak jadi, semuanya normal, ya harus ditumpahi pejantan. Kalau sampai pejantan tetap nggak jadi, ya berarti dia nggak bisa bunting. Itu aja. Prof, ini dari sejarah tadi setelah DB ada indikasi pernah terjadi ovulasi nggak, Prof? Ada CL-nya kok. Tapi udah lama, CL-nya sudah CL lama, bukan CL baru. CL-nya sudah nggak teraba. Karena apa namanya sudah berubah. Jadi ada ovarium CL-nya 2, sapi CL-nya 2.
kiri dan kanan misalnya. Berarti yang satu ada CL kemarin, yang satu CL baru. Kawan-kawan gitu ya. Kalau bahkan ada di satu sisi ada CL-nya 2. Itu kalau di USG tau dong, nanti yang satu itu abu-abu, ya abu-abunya lamat-lamat ya, samar-samar, yang satu benar-benar kelihatan bundaran korpus. Ya, ini folikelnya ada ya. Iya, folikelnya emang Kadang-kadang ada. maka saya nggak orang wah ini estrus ini karena ada folikel graph, tapi folikel graphnya itu bukan folikel graph hari ke-18. Nah, makanya ini tidak mungkin birahi karena hari ke-18 itu pasti sampingnya ada CL yang tua. Iya, iya. Ini tidak ada CL tuanya. Kan 18 itu kan CL itu kan gini kan kawan, 7 loh, 7. Setelah 7 itu selalu stabil sampai 18. Makanya estrogen itu selalu lurus gini. Tidak akan pernah gini-gini di 7. Makanya kalau Anda mau sinkronisasi birahi lah, itu kalau CL-nya hari ke-7 ya, bisa 1 kali suntik. Tapi kalau CL-nya itu di bawah hari ke-7, harus double injection. Sekarang suntik, 11 hari lagi di suntik. Kenapa? Untuk memastikan bahwa di hari ke-11 itu dia sudah lebih dari hari ke-7. Jadi kalau di tempat Anda itu kebetulan bisa megang CL tapi tidak sampai ke umur, ya pastikan 2 kali injeksi. Membuat desainnya. Cuman mahal karena 2 kali tolong harganya. Tapi kalau Anda bisa di instansi Anda itu bisa memastikan ini hari ke-7, ini hari ke-8, ini hari ke-3, nah, cukup sekali injeksi. Gitu. Nah, paling aman untuk dinas itu 2 kali injeksi. Paling aman itu pasti birahi. Karena kalau untuk birahi tidak perlu dilihat birahi apa tidak. Ya, kalau Anda sudah pakai sinkronisasi, tidak usah dilihat birahi atau tidak, pakai hitung-hitungan. Makanya seleksi pertamanya menjadi kunci. Tidak boleh bunting, tidak boleh hipofungsi. Kenapa di Indonesia itu keberadaan sinkronisasi birahi hanya 30%? Kenapa? Karena petugasnya nggak bisa bedain hipofungsi sama CL. Fase luteal padahal itu sebenarnya hipofungsi. Tapi karena petugasnya tidak bisa, hajar aja dengan PGF 2 alfa. Akhirnya yang estrus 30%, tapi hebatnya negeri ini yang bunting 70%. Ayo sekarang, pertanyaan saya, yang estrus 30%, yang tidak estrus 70%, tapi yang bunting jadi 70%. Yang bunting siapa? Yang 40%. Ayo siapa yang bisa jawab? Enggak, yang buntingnya dari 30%, 70% dari 30%. Bukan, yang satu nikah siri, yang 2 selingkuhan bunting. Kan tidak tercatat kan? Kan tidak tercatat. Benar ya? Benar. Selingkuhan bunting tidak tercatat. Ingetin ya. Nikah siri juga tidak tercatat karena PNS. Catat aku tuh nggak mau Oke ya, ikutan. coba dilihat Kalau ini yang itu udah oke yang itu. Satu ya, kenapa saya Itu udah oke, yang pertama udah tadi itu mengatakan ini estrus sambil saya ketawa, karena satu, tonusnya tidak pernah menunjukkan birahi. Ini, kalau birahi itu kan kenceng, gede, ini enggak, dia masih lengkung, aman. Yang kedua, folikelnya tidak ada CL hari ke. Jadi benar Dr. Frida bahwa siklus dia belum normal. Jadi kita harus memperbaiki rahimnya dulu ya, Prof. Iya, pakai infusi, Kemudian, ya pelan-pelan lah. Kan ini sapi impor. Kalau yang ini enggak, Prof. Sapi internal pantas kita. kali. Yang ini Yang ini gimana ya? yang ini sempat hipofungsi, kemudian sempat juga ovarium yang menempel pada pinggulnya ke bawah gitu, yang sebelah kiri. Aku lupa kalau yang ini, kalau masa Ini kiri. udah bisa dipegang. Iya, udah. Nggak tahu, tadi udah pasang-pasang kok. Ada nempel, nah. Cuman terakhir ada tim casuan saya udah masuk ke normal. Cuman kalau ngeliat kita NKT-nya udah bagus sih dok, udah nggak. Main kan tipis ya, kecil. Cuman belum birahi. Belum. Terakhir birahi kapan? Abortus melahirkannya 2024. Oh, belum minta lagi. Belum. Sampai dengan 2 bulan yang lalu kita perbaiki NKT-nya, kita obatin dengan ADS seminggu sekali. Kemudian ovariumnya yang tadi memang hipofungsi sudah normal. Terakhir dipapasi oleh tim saya di 2 minggu yang lalu sama Kang Andri, katanya ovarium sudah normal, cuman kalau birahi belum. Oke.
Impor ya. Ini Impor tinggi banget ya. iya bro, ada lebih tinggi lagi bro. Oh tuh, terus pakai dingklik. Makanya kelas oke. Maaf ya, aku dikerjain ya. Jadi ini pasti kawan-kawan kalau merokok itu pasti ada baloning kayak pengowoh. Nah ini juga ngowoh. Tapi kamu jangan keluar kalau ngowoh. Usahakan tangannya masuk terus menembus dari itu. Bukan ditarik. Untuk nanti dia. Adi ini tuh yang nempel itu kan di yang serviknya agak itu bukan sih? Kayak ini bukan? Bukan. Kemudian kalau mau meriksa steril kontrol harus bersih. Feses tidak boleh ada karena nanti mengganggu pemeriksaan palpasi kita. Kalau kayak USG juga tuh harus Oh bersih, iya, nggak nggak bisa bisa. ini. Nah, ini juga ngowoh ini yang berat, bikin capek. Ini emang rajin banget ya baloning ya. Oh. Tapi ini rajin banget kan, import yang lain tuh enggak. Mungkin karena NKT-nya, kalau dia karena NKT-nya jadi kayak. Oke, ya, ini masih uterusnya masih melambai. Tuh. Nah, karena melambai itu belum tonusnya Nggak ada tonus belum sama sekali. kembali. Nah, ini biasanya estrogennya nggak nyampe. Berarti masih belum. Makanya nggak pernah minta kawin. Gimana ya? Folikelnya belum, ovariumnya juga belum kembali normal. Ya. Untuk sapi sebesar ini kan sudah lebih dari 2 cm. Obat cacing udah, ADE Udah udah. semua udah ya. Kalau ini sperma enggak ya, karena memang tidak ada nggak ada penyakit di rahimnya. Kalau ovarium injeksi ADE sudah, obat cacing juga sudah. Genera sudah. GNRH enggak. Besok di GNRH juga. Itu ovariumnya udah layak untuk di GNRH. Sudah. Cuma memang kecil tapi sudah ada GNRH. aktivitas. ADE GNRH. Ini masih kecil. Belum balik. Anak kan Iya. Badannya sudah bagus. bagus toh. Badannya NKT-nya bagus. Oh iya. Impor lagi ya. Iya. Berarti kan ini kurang barat Iya. gede ini. Ya, kita sempat mikir ya, tim biasanya ini makannya harus apa gitu ya enggak. Jangan minta burger. Iya, ini masih kecil dok yang kanan. Katanya Andri tuh kemarin 2 minggu lalu udah nggak nempel, udah bagus, udah ini, cuman kok nggak ada siklusnya. Ukurannya belum masuk, ya. Untuk ukuran sapi seumur ini pernah bunting lagi harusnya tonusnya belum balik, dia masih agak melambai. Ya, betul, emang Berarti estrogennya belum cukup untuk sampai dia estrus yang dari itu pakan, nggih. dari segi pakan. Makan ya mineralnya jadi tambah. Sininya segede. Segini. Yang satu segini. Ya, Oh, ya. gitu. Segini. Emang nggak normal ya. Segini, harusnya udah lebih dari itu. Ya toh? Ya, kecil. Oke ya, gitu. Kemudian yang Makan ini mineral terakhir. apa? Iya, kita belum tadi. Iya, Mas. Ada ovarium. Itu Bapak. Ini berapa? Ini nomor berapa nih? Normal ya? Iya, Oh, kalau bagus. Satu sekolah. Bagus. Mana orang sih? Oh ya. Oh, ini tonusnya sudah bagus. Oh. Tonus bagus. Ini pernah endometritis ya? Ukurannya Iya, sudah transport. 3 cm. Yang kanan 3 cm udah bulat. Jadi ya. Ini ada siklus, ada CL. Ya, ini sudah normal, tapi sebulan yang lalu dia menderita endometritis. Oh, ya. Padahal pada saat itu Ini ada folikel juga. Folikel udah gede. sudah CL-nya enggak. tapi kayak ini, Prof, ini dia tuh tidak Tapi yang operasi. kiri enggak, yang kiri enggak bagus. Tidak Yang kiri enggak bagus. Belum bagus. Mungkin karena endometritisnya ya, sehingga dia agak terganggu. Baik. Kemudian ini sudah ya. Ini khusus untuk sterility control yang memang harus ya. Yang penting untuk kawan-kawan itu kalau kita pegang ovarium itu kan bisa gini, atau kalau mau lebih, kalau misalnya masih darah gitu dibalik. Kalau darah kosong, apalagi darah sapi bukan ya, tapi perah ya, kan bisa dipegang, bisa dibalik. Nanti ovariumnya kan posisinya gini. Nah itu bisa kita cepit gini. Tapi karena ini gede-gede nggak bisa. Cepitnya pakai di bawah, lalu pakai jempolnya saja.
Yang pertama yang penting ukurannya. Kiri kanan harus simetris. Begitu tidak asimetris dianggap hipofungsi. Oh iya. Nah pokoknya gitu. Kita pokoknya kalau mau bunting ya harus perfect. Pokoknya bener ini dokter Vida udah pas ini semua diagnosanya. Ternyata ini bermasalah semua. Ovarium untuk ukuran sapi segini, umur segini sudah pernah bunting, ini semua terlalu kecil semua. Nah, ini yang jadi pusing kan sudah di genera, sudah di ADN, mineral dia nggak mau. Tuker aja. Ulangin kita Pak. Keluarin. Aja. Iya, keluarin. Kembali aja cek. Tapi itu yang kecil-kecil ukurannya itu nggak normal, itu mengarah ke atrofi nggak? Enggak. Atrofi itu kalau dia hipofungsi tapi tidak ada treatment apapun. Mengarah ke atrofi. Pasti dia akan semakin kecil. Kalau ini enggak, dia ada folikelnya semua kok. Karena urutannya sudah ada folikel halus mengecil baru, dan itu butuh waktu. Ya, makanya, tapi kalau di RPH itu kadang-kadang semua yang hipofungsi dianggap bisa dipotong. Jika SKKH-nya itu infausta, wah gila. Harusnya yang ada di Indonesia itu yang infausta cuma 5%. Hipofungsi tidak termasuk, boleh dipotong. Tapi kan ya ada lah, pura-pura nggak ngerti gitu ya. Nasibnya kan di situ Pak. Iya. Pura-pura sampai ovarium, awam apanya, ada SKK-nya milik sapi lain. Nah inilah yang, tapi ya negeri ini harus meriah begitu. Kemudian setelah itu kawan-kawan, yang pertama ini untuk lihat dulu di itunya, uterus. Uterus itu harus punya tonus. Ya ini sudah punya tonus semua. Kalau yang tidak seperti kain itu loh, melambai aja. Jadi nggak bisa dipegang, itu berarti bermasalah di estrogennya. Nah selama ini bisa dipegang, berarti ada harapan dari estrogen ada di sana. Jadi fasenya, nanti ke fase fertilisasinya. Misalnya waktu IB-nya, karena kita kan harus pakai estrus. Nah coba diundurkan dikit. Gitu. Jadi kan ada malah didobeli loh. Kalau yang pakai hormon. Ya, mungkin tidak sore minta pagi di IP, mundur dikit misalnya. Pagi mundur di sore misalnya gitu. Kalau sapi simental harus mundur lebih dari 2 hari. Sore minta, nanti hari ketiga baru di IP. Sejauh ini kita Bang kalau kita diakhirkan. Nah iya. Jadi pas ke penelitian kemarin sama tim biasa saya pas ketika diakhirkan jadi alhamdulillah buntingnya lebih banyak. Bagus. Gitu, Si metal itu karena sampai hari kedua itu folikelnya belum ovulasi. Nah, hampir F2 loh ya. Jadi ini punya asli satu, ada anaknya yang di lapangan itu kan hampir F2 semua. Sapi si metal limusin itu. Nah, sehingga sampai yang potong ya, itu sehingga dia sampai 8 kali, 9 kali. Kenapa? Besok pagi minta di IB, besok pagi minta lagi di IB, besok minta lagi. Sebenarnya memang belum selesai. IB itu dilakukan setelah semuanya selesai. Di akhir birahi, awal estrus. Makanya kalau untuk inseminator, kawan-kawan, itu waktu terbaiknya. Kalau sapi perah itu ada yang keluar dari vagina itu ada celirit merah darah, serit gitu. Wah itu keren itu. Itu saat terbaiknya. Kalau tidak, ada masuk, nanti kontraksi relaksasi. Jadi rasa itu, kok kenceng? Habis itu, loh, kok kendor? Ya, jadi kendor kenceng. Ya, kan menarik ya. Kenapa kendor kenceng gitu? Karena estrogennya mulai turun, CL-nya mulai tumbuh, sehingga ketika dia progesteron dia naik. Makanya kadang-kadang turun. Karena apa? Sapi itu tidak pernah zero, hormon itu tidak pernah zero. Maka kadang-kadang karena masih ada estrogen, sehingga dia akan kencang kontraksi. Tapi karena sudah mau habis, progesteronnya mulai tumbuh, progesteron bekerja. Sehingga kalau Anda sudah sampai level itu, nah inilah pakai perasaan. Harus hati yang bersih. Nah, IB juga gitu. Kalau lagi marah sama istri, jangan pernah meng-IB. Nanti yang jadi sasaran adalah sapinya. Makanya kalau IB itu pegangnya jangan gini, kawan-kawan. Nah, pakai ujung jari. Jadi mengurangi power. Kalau enggak kan marah, istri kurang ajar. Nanti sapinya inget bang. Nah, lalu yang digerakkan jangan ininya. Kebiasaan inseminator itu
dicongkel-congkel. Pokoknya asal ada inspektor kok ininya digerakkan, dia amatir. Yang digerakkan adalah yang dalam. Karena kalau ini nanti nusuk toh akan jadi trauma. Kalau ada trauma nanti timbul undulensi serviks. Makanya sapi-sapi PO kita, sapi-sapi kita kadang-kadang ada di depan serviks ada bangunan. Ini lalu semua orang kan bilang infausta, infertil karena tidak bisa padahal ini kan kalau disibakkan aja dia akan geser. Nah, lalu itu karena tidak ada hubungannya sama serviks, tapi dinding depannya itu karena ada trauma atau lalu jaringan parut karena berbulan-bulan, bertahun-tahun sehingga membesar. Lalu orang apa itu tumor, kan keren itu tumor, padahal kelihatan gobloknya. Karena nggak ada tumor di situ itu, jarang papiloma di situ itu indulensi serviks. Makanya ininya yang digerakkan toh, ini taruh saja, ini digerakkan. Ibarat Anda itu minum kopi itu jangan sendoknya yang diputer. Sendoknya masuk, kopinya yang diputar. Setuju? Kamu ngomongnya senyumnya nggak enak. Mesum gitu kan. Dia mau bayangin kopi soalnya. Oh gitu. Dia mau bayangin kopi. Aku juga. Gitu ya. Oke, sekarang ke buntingan untuk pengalaman. Jadi mungkin sekalian ya. Bunting itu nanti kan ada berdasarkan ukuran uterus itu yang utama. Ya. 1, 2, 3 bulan itu semuanya ada di pelvis ini kawan-kawan. Nggak akan pergi kemana-mana. Jadi kalau misalnya kapan di IB tanggal sekian itu kan, ya sudah kalau sebelum masih sampai 3 bulan dia tangan kita hanya di sini tok. Kita jangan ke bawah, jangan ke sana. Begitu ke sana lewat atasnya loh, sapinya bilang lewat belakang. Jadi 1, 2, 3 kamu sudah sini loh, nggak ada. Kamu cuma di sini. 1 bulan jangan di bawa PKB ya, kecuali pakai USG. 2 bulan itu asimetris. Tapi untuk polipara Anda bisa terjebak. Karena sapi yang pernah melahirkan itu akan asimetris. Karena ukurannya sebesar bola tenis paling besar itu. Untuk 2 bulan. Nah kalau 3 bulan itu sebesar kelapa gading yang kecil. Nah itu di serviks. Jadi buat gini persis vesika urinaria. Nah, 1, 2, 3, 4 bulan itu dia akan turun ke sini. Abdomen bagian belakang. Jadi tangan kamu dari gini lalu turun gini. Gini pokoknya. Kalau 4 bulan harus di bawah. Karena kalau tangannya ke sana ya nggak ketemu lagi. Karena dia lurus gitu. Nah 4 bulan, 5 bulan di sini. Di sini tempat terjauh dari kebuntingan itu 5 bulan. Tangan Anda nggak akan nyampe, apalagi sampai segede ini. Nah, yang dilihat serviksnya akan menuju ke sana. 6 bulan itu sudah selesai ossifikasi, pengapuran selesai semua, penulangan. Ya, sehingga apa? Sudah bisa pegang kepala, bisa pegang kaki, bisa dipegang. Itu 6 bulan. 7 bulan rata-rata air. 7 bulan. Jadi begitu tangan masuk, kita sudah ketemu sama sapinya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dia sudah balik sampai 9 bulan. Jadi sebenarnya sih bukan muter, tapi ukurannya membesar. Sehingga memenuhi. Bukan salto ya. Enggak. Karena ukuran Memang besar. Anda ya lah satu sama istri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah kemudian yang harus diingat 4 bulan susah tau, kadang 5 bulan harus ada plasentum. Plasentum itu plasenta induk dan fetus jadi satu, namanya plasentum. Bulat-bulat seperti bakso itu ada mulai 4 bulan. 3 bulan sudah mulai tapi masih kecil. Nah, 4 bulan, 5 bulan. Jadi kalau ada 4 bulan sudah bisa megang. Lalu keluar. Nah, kemudian setelah itu peneguhan diagnosa. Itu pakai arteri uterina media yang namanya apa? Fremitus. Fremitus ada di sini, arteri uterina media. Tapi di sini. Ya, jadi di kiri gini dok, kiri kanan di sini. Tapi Anda nggak usah pakai itu di sini nih, bunter gini toh. Anda pakai yang di sini, namanya arteri iliaka. Karena ini tulang ilium. Ini karena gabungnya ke sini.
Jangan bilang-bilang karena ini di buku nggak ada. Kalau kami emang di situ. Iya, saya nemukan ini. Nah, makanya jangan bilang-bilang. Jadi di sini kiri dan kanan. Nah, jadi kalau yang kosong, jadi tangannya gini dilepas lalu pakai tangan ini. Ya, yang kanan lebih gampang. Kalau kiri kan gini. Kecuali tangan Anda pakai tangan kanan, maka yang ini. Nah, ini dipegang nanti ada detak jantung. Apa pulsus? Kayak deg gitu. Berarti dia kosong. Tapi kalau isi berarti ada seperti frame itu, desiran air di selang itu. Jadi tangan selesai. Positif nih. Itu 3 bulan. Cek tangan gini. Nah, berarti oke, berarti ada peneguhan diagnosa. Tapi tidak boleh diagnosa menggunakan ini. Wah, ada frame itu bunting, tidak boleh. Kenapa? Karena kadang-kadang kalau lemaknya tebal nggak teraba. Atau Anda nggak bisa pegang di situ kan geser-geser lah itu arterinya itu. Nah, sehingga Anda nggak pegang lalu mengatakan negatif nggak boleh. Kalau Anda malah negatif harus pegang uterus sama ovarium. Selama Anda tidak pegang uterus jangan pernah bilang negatif. Karena kadang-kadang kawan-kawan bingung kok nggak ketemu apa-apa gitu kan. Akhirnya negatif. Jadi negatif sama goblok itu beda tipis. Nah, sehingga pesan saya, kalau Anda ragu-ragu, apa yang harus dilakukan? Kalimatnya apa? Recheck. Pakai gaya-gaya gitu. Waduh, maaf ya, kira-kira ini adiposanya terlalu besar. Bilang goblok aja kan. Lalu gimana dok? Kita tunggu ya 1 siklus lagi, biar pasti. Saya pasti datang. Sambil kayak pakai ekspresif gitu ya. Saya pasti aku pasti datang untuk kamu. Kalau cewek gitu. Cowok jangan bilang gitu. Kalau paham nanti kan gitu. Nanti 1 bulan harus datang. Kenapa saya bilang 1 bulan? Karena ketika perkembangan fetus itu 1 bulan ekstrim. Langsung berubahnya cepet banget. Termasuk CL. CL itu wah cepet banget kalau bunting. Sehingga 1 bulan nanti kalau Anda ketemu, nggak ketemu ya berarti Anda harus kursus lagi. Masa recheck terus? Balik lagi. Kalau 3 bulan recheck, ya 4 bulan recheck, 5 bulan recheck ini gimana sih? Kalau saya sih ya yang tak recheck kamu. Oke ya, jadi gitu nanti karena 1 bulan kalau tidak ketemu juga atau tetap ada ovari berarti kan memang tidak bunting. Karena itu biasa. Jadi kawan-kawan jangan merasa kalau pas recheck itu lalu kelihatan bodoh gitu, enggak. Itu biasa. Saya sudah ribuan kali aja ngerokok, sering ketemu yang nggak bisa mendiagnosa. Ya cuman masalahnya saya kan sudah dikenal, jadi menurut saya goblok kan orang nggak percaya kan gitu ya. Wah ini recheck ini nggak masalah. Oh siap, coba kamu. Itu bedanya di situ sedikit aja. Saya bilang gitu, Pak recheck gitu saya datang lagi. Oh siap bro gitu kan. Coba kamu ngomong gitu. Jadi intinya ketika diagnosa nggak ketemu nggak apa-apa, santai aja, jangan bingung dan jangan menunjukkan Anda itu kelihatan gelisah gitu. Aduh, itu nggak urus. Biasa aja. Ah ini terlalu tebal ini. Kita cek aja ya. Kalau sontek itu, jangan bilang B1 kelihatan nganu B1. Vitamin. Jangan bilang 10 mili, 10 mili. Apa dong injection? Sontek. Besok jadi kalau gini misalnya kamu ngomong jam ini atau kanan dong gimana sinister dong Dexter ya iya Dexter agak di atas dorsal yang tak cak ngomong ya nggak paham paham ya kita jagalah anu kita marwah kita itu kemudian diagnosanya apa vesika urinaria, plek ukurannya sama, bisa sama bedanya vesika urinaria tidak ada fetus di dalamnya. Kalau didorong ada fetusnya, nah berarti. Tapi kalau kosong berarti. Yang kedua asal apalagi sapi perah, begitu vesika Anda pegang-pegang langsung lahir, atau urinasi. Jadi jangan tergesa-gesa kalau ketemu ukuran besar di rongga pelvis. Lalu kita mengatakan bahwa itu bunting. Lihat dulu pelan-pelan gitu toh. Pasti kalau ditonjok gitu dia akan balik. Yang kedua, kebuntingan 6 bulan pasti beda dengan rumen. 5 bulan 6 bulan itu masa kawan-kawan asal ada bangunan
itu menonjol gitu bunting. Padahal itu adalah kalau dia habis makan rumen akan mendorong sampai rongga belakang. Bedanya apa? Rumen sama 6 bulan, 5 bulan. Kalau dia itu fetus didorong lari. Tapi kalau rumen itu tetap karena isinya ingesta. Caranya apa? Ditonjok. Kalau dia legok berarti dia bukan, berarti dia rumen. Legok, ditonjok gitu. Bagi kawan-kawan, terutama yang cewek-cewek yang dikhianati pacarnya, ini bagus untuk pelampiasan. Karena saya pernah waktu di Kuncen itu, tinggi wangan, mantap banget. Semangat banget. Kenapa? Marah saya. Tapi ada yang asik gitu. Nah, kan saya mesti beri tanda kan cuma saya. Ini ovarium jempol saya. Pantes aku dilaba-laba. Pas aku ternyata dikira ovarium. Itu jempol saya sayang. Bilang. Ya, jangan bilang loh ya. Ini sohibnya istri. Lalu di sini itu ya. Kemudian jangan lupa anamnesa. Ada jangan kelihatan gobloknya karena tidak anamnesa. Belum sudah syok. Wah, buntu ini ada pembesaran. Padahal Pak itu pedetnya. Masih involusi. Belum balik. Kan itu berapa? 40 kilo loh. Kan butuh waktu. Pedetnya lari-lari. Wah, ini di sini. Coba kan malu ya. Analisa dulu. Pak, kapan dikawinkan gitu. Nah, kan harus pokoknya jangan pernah lupa anamnesa. Yang terakhir, kalau tidak ada owner, jangan pernah kamu ngerogoh. Kalau istrinya juga boleh. Ya, kan? Wah, istri kadang-kadang, silahkan Pak ke belakang, silahkan saya nunggu di sini. Tidak boleh. Anda tidak boleh memeriksa tanpa ada pemilik. Karena nanti sekarang mulai banyak malpraktek yang disangkakan. Jatuh sendiri, gak ada hubungan sama kita PKB, lalu patah, kita kena. Oh kemarin dirogoh oleh petugas. Yang kedua abortus. Siapa tahu? Kan abortusnya bukan karena dirogoh. Pas kebetulan memang dia abortus karena ada infeksius, pas dirogoh abortus mati kita. Pasti kita akan kena. Jadi satu untuk menjaga marwah kita. Ada yang mereka minum kopi, kita disuruh restrain, disuruh rogoh. Emang lu siapa? Yang penting itu ya, jangan pernah melakukan suatu action tanpa ada pemilik di situ. Tidak boleh, pokoknya tidak boleh. Supaya melindungi. Kalau dia nggak mau, kita pergi. Dia bantu selesai aja nggak mau, nungguin aja nggak mau, kita nggak jadi. Lebih baik seperti itu. Karena urusan pengadilan warah betul. Nanti yang nunggangi banyak. Ya kasus-kasus kan 100 juta, 200 juta. Nah kemudian terakhir di Pasar Gamping juga, Pasar Kewan. Itu kan dulu setiap kali bunting dikeluarin surat. Nah surat itu naik 3 juta harga sapi setiap kali itu kan di Pasar Hewan toh. Nah kemudian ada salah diagnosa. Jadi waktu itu isi dibilang kosong, dibawa ke RPH, dipotong ada, wah dituntut itu, tidak hanya sedikit. Nah maka setelah itu saya usulkan di sana setelah 3 bulan. Jadi jangan mengeluarkan surat sebelum 3 bulan. Karena kalau 3 bulan kan sudah kemungkinan salahnya kecil, 2 bulan kan kesalahannya masih cukup tinggi. Maka dari itu sampai sekarang resikonya sekarang para belantik itu kalau bunting minta di 3 bulan kan. Terus sudah 3 bulan itu kan kebuntingannya. Nah, kita harus kuat. Enggak, ini belum 3 bulan. Kita harus kuat betul kalau belum. Jadi kita harus jangan diperdaya oleh, dipaksa oleh, diintimidasi oleh oleh bakul berantik. Waktu itu saya ngerokok dampingi koas. Nah, biasanya kan teman-teman dokter puskesmas, nah mereka berani. Saya bilang, udah sekarang taruhan Pak. Kalau nanti bunting, gitu, bunting, Anda saya bayar 1 juta. Tapi kalau tidak bunting, Anda bayar saya 1 juta, gitu kan? Ayo taruhan kan, ini bunting bro, bunting ini, gitu kan?
Oh, cerewet banget gitu kan. Dia ngomong, ini siapa tahu dokter baru ya? Belum tahu kan. Kan sudah tak ragu duluan. Kan tidak penting, kan saya berani taruhan. Memang kita dikerja. Saya bilang, ngapain dok bersihin feses? Gitu. Kan saya udah ketemu. Waktu bersihin kan harus sudah kepegang. Nah, kan saya berani taruhan. Biar nggak dosa. Kalau bunting, kamu tak kasih 1 juta. Kalau tidak bunting, kamu 1 juta. Ya, jelas tidak, udah kepegang kok. Nanti ya ditanya, ngapain dok bersihin feses? Padahal udah tak pegang. Nah, ini makanya kita elegan saja. Kalau untuk PKP, kalau tidak bilang tubir atau recheck. Tapi bulan depan harus datang lagi loh ya. Kalau kamu nggak datang, nanti dikira kamu nggak berani. Oke dok, mantap. Udah ya, ada yang mau tanya sekarang? Ya silakan. Kalau premitus itu itu benar-benar mendiagnosa bahwa janinnya itu memang hidup atau memang misalkan nih ada kasus dia tuh torsio misalnya torsio terus kita cek premitusnya gitu. Nah masih ada ternyata pas kita sesar anaknya udah nggak ada gitu. Bisa kejadian seperti itu. Ya kalau kasusnya torsio itu kan infausta. Mau hidup apa tidak harus infausta. Ngomong pertamanya itu. Ya, nanti infausta kan selesai urusannya. Mau hidup apa enggak ya terserah Anda gitu. Apakah mau diteruskan apa tidak. Karena nanti kalau Anda salah muter makin parah itu. Kan itu lihat di itu kan muternya itu. Jogja itu yang ahli itu cuma 1. Namanya Dr. Aida Zumaroh. Itu sohibnya beliau. Saya aja kalah dengan beliau. Kalau dia itu merogoh gitu, dia itu tahu ini ke kiri apa ke kanan. Kalau saya aja enggak. Jago loh itu, Dr. Aida itu. Makanya itu. Tapi awal premitus dia iya siapa? Iya. Cuma nanti tergantung ukurannya. Kalau torsi kan biasanya sudah mau melahirkan, toh. Nah, bisa di situ juga bisa. Justru yang kan itu yang modifikasi. Itu kita harus memastikan dulu. Modifikasi kan kalau dia mati berarti modifikasi. Cuman modifikasi itu harus tidak ada cairan di situ. Kita pernah kan tes waktu saya WA kok notifikasi. Umur berapa itu? Oh yang dulu. Iya. Itu umur waktu terjadi modifikasi. Umur bunting berapa? 5 bulan. Lebih 8 bulan ya. Mati itu. Mati, jadi saya memberanikan diri mendiagnosa modifikasi ketika mengetahui bentuknya tidak ada primatus, kemudian kok ini nggak kayak dilaminating gitu. Iya. Dilaminating kemudian saya kan WA. Bergerak. Nah, saya WA Prof. Kemudian harus bagaimana? Akhirnya saya bilang ke kepala balai saya langsung sesar saja. Ya udah ini timnya. Akhirnya kita bertemu di sesar. Belum Pak ya Prof. Berarti kamu bisa sesar sendiri. Insya Allah, tapi jangan berharap di sini ada sesarnya. Ya sekali. Udah itu dengan diri. Iya waktu itu. Oke gitu ya dok. Jadi kalau modifikasi yang jelas seperti tadi tidak ada cairan, jelas namanya mumi gitu kan. Cuman yang satu kan maserasi. Nah kenapa saya harus berhati-hati? Karena tadi suntik PGR itu jebol. Karena dia nggak kuat, karena tau mobilannya terlalu besar kan. Jadi kalau modifikasi udah gede gitu, jangan di PGR. Iya, ya harus ngomong aja sama pemilik. Kalau dia ngotot ya, kalau bejo itu ya keluar. Allah itu kan gitu ya, tapi ya harus ngomong. Pokoknya semuanya harus inform consent namanya. Pokoknya mau apapun yang Anda lakukan, Anda harus ada inform consent zaman sekarang. Apalagi terkait dengan hidup dan mati. Jangan pokoknya Anda jangan lakukan apa-apa tanpa inform consent yang ada saksinya. Pak ini loh ya, retensi lah, prolap sudah prolasis uteri. Anda datang sudah ada sudah mulai membengkak. Berarti tadi sudah dimek-mek sama itunya, petani sudah mulai dimasukkan, tapi kan tidak bisa karena teknologinya nggak tahu, ya toh. Nah itu Anda kalau datang, Anda harus ngomong. Ini berarti tadi sudah mau dimasukkan ya. Kenapa ini potensi mati? Karena dia tadi sudah dorongan sama hewannya. Kita dorong, dia dorong, habis itu tenaganya. Tinggal tunggu matinya itu. Kalau Anda datang, kemudian Anda mulai masukkan, dia mati, Anda yang kan pasti mati itu. Apalagi kalau yang buat itu peternak, biasanya lepas itu karun kulanya itu lepas ya sudah perdarahan.
Nggak boleh, karena apa? Kalau yang dilakukan oleh peternak itu nggak diberi minum, nggak disuntik dengan vitamin B. Jadi Anda setiap kali mau penanganan distokia apapun, vitamin B jangan. Sokol punya biosalami. Yang kedua, air minum harus tersedia segera. Karena begitu dia sehat, dia langsung minum banyak. Karena dia akan dehidrasi dan kehausan dalam waktu yang lama. Jadi kalau retensi, satu, Pak, jangan diapa-apain, boleh dibersihkan. Yang kedua, posisi dia harus, prolap itu, dia harus berada di atas. Cukur masih berdiri, biasanya udah ambruk toh. Posisi ambruk dia harus posisi jerum gini. Lalu bagian belakang dinaik. Lalu baru masuk lewat kiri kanan karena seperti apa? Seperti kaos kaki. Gitu, kiri kanan belum gitu. Cukur epidural boleh. Ya, epidural lebih mudah. Cuma resikonya kalau epidural nggak kencing. Karena berarti tanda normal kan kencing. Nah, dia nggak kencing, tapi nggak apa-apa, dia gampang belum. Nanti itu ya kalau apa itu. Kemudian satu lagi yang penting, yang nemuin si Eko 87. Eko Lili, temannya Lili, istrinya Lili. Lili tahu, itu suaminya itu. Jadi kalau distokia itu yang kan distokia itu susah untuk revolusi. Karena organ perut itu kan keluar gini toh. Apa yang dilakukan? Yang paling mudah menurut Anda kan itu biasanya kan didorong dulu baru diputar toh. Kalau distokia yang dorongnya itu kan berat. Ada yang tahu cara gimana? Ini ide sederhana tapi ternyata dibaliknya, yang dibalik itu sapinya. Jadi sapinya posisinya ventral. Jadi kaki belakang diangkat begini. Otomatis dia akan terdorong ke depan dan tidak ada organ dalam perut toh. Otomatis itu kan lu lebar. Ininya kan lebar. Paham? Ah, jika dia diputar-putar kan kalau posisi yang di ini induknya. Induknya. Udah posisi Dilentangkan. Jadi dilentangkan sehingga kaki belakangnya diangkat. Kaki belakangnya diangkat. Berarti kan ininya akan ke sana, nggak usah didorong. Oh, iya, oke. Kenapa bisa ke sana? Karena organ dalam perutnya juga ke sana. Sehingga ini kan Makasih apa? Berarti Prof. ya minimal dibalik peternak. Kalau itu suruh bekangin aja. Nggak apa-apa, pakai bambu ditali gitu. Kemudian nanti baru toh, karena dia itu mengambang. Nah kan habis toh namanya, masukkanlah cairan-cairan pengganti janin itu. Dia kan akan mengambang karena lebar. Diputar-putar ini enak banget. Bus gitu. Itu keren banget itu. Karena kalau posisinya terlungkup, wah beratnya setengah mati. Karena organ dalam perut kan mendorong ke sana semua. Saya dibalik, ininya diangkat. Ya gini kan nggak masalah. Tetap aja dosa sakral. iya. Yang nggak boleh, yang beda kan ventral itu kan dia terlalu gini kan. Kalau itu dibalik malah dia posisinya biasa aja, ditarik biasa. Itu mengurangi repulsi. Jadi ketendang, Prof. Apanya? Induknya nendang gitu. Enggak, dia udah lemes kok kalau distokia itu. Iya, distokia kan udah nggak bisa apa-apa dia. Nah, kalau yang nendang kan yang gini yang sehat-sehat. Ibu-ibu sehat kan suka nendang. Kalau distokia kan udah lemes. Insya Allah kalau Ibu dikasih nggak ada. Jangan. Dan misalnya di lapangan gitu kan ada punya binaan toh. Nah, binaan di lapangan itu biasanya. Ya. Oke, ada lagi? Ya selesai tadi. Oke, sekarang foto. Iya. Fotonya bareng-bareng pakai ini kan keren. Yuk, di situ Beda yuk. yang itu. Pakai di mana, Prof, fotonya? Di situ ya biar kelihatan banyak. Ini di sini HP-nya. Mana? Yuk keluar. Yang mata dari sana. Terserah. Mana? Tunggu.